dalam Injil Matius 26:39 diceritakan bahwa Yesus Kristus bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Sekarang, pertanyaannya sederhana, jika Yesus saja bersujud kepada Tuhan, apakah kamu juga bersujud kepada Tuhan? Atau justru menyembah Yesus? Coba pikirkan kembali. Udah. Nah, gitu dong. Masih hidup kau ya, Bang? Kabar, Sob? Iya, alhamdulillah baik. Apa yang kau mau tanya malam hari ini? Aku mau tanya temanya. Tema. Ya iya, Yesus itu kan sujud. Ya, kau sujud nggak? Kalau sujud, dikatakan sujud ini buat apa? Hah? Kau sujud nggak? Dahi ke tanah. Yesus kan sujud tuh. Nah, terus? Di mana ditulis? Nah. Di mana ditulis? Coba tulis dulu. Matius 26 nomor 39. Aku nggak punya dua handphone. Coba buka. Iya. Ini ya. Bentar. Ya, Matius 26 nomor 39. Mari kita baca. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuh, dia sujud tuh. Waktu berdoa kepada Tuhannya. Lah kau, ente sujud enggak? Gini, kalau dikatakan sujud itu mungkin menurut Ustadz sendiri harus sujud ya. Sujud itu berarti dengkul ke tanah ya, begitu maksudnya? Tidak ke tanah. Ya? Iya. Kalau sujud menurut Ustadz begitu ya? Bukan sujud menurut saya, menurut bahasa memang kayak gitu. Ya iya. Kalau menurut Ustadz begitu juga kan? Iya sama. Jadi begini, kalau kami di Kristen itu sujudnya itu bukan harus sujud dengkul ke tanah, sujud dengan meminta. Namanya kita berdoa ya, berdoa kan meminta, memohon kan. Apa harus dengan cara sujud sama Tuhan? Ya, Yesus kan mencontohkan seperti itu, sujud dulu baru doa. Iya benar, dia dikatakan di situ seperti itu. Yang saya tanya kamu Ustadz, kita beranalogi yang lebih lebar ya, lebih luas ya. Apakah kalau kita memohon kepada Tuhan itu harus setiap kita memohon meminta kepada Dia, apakah kita harus sujud? Enggak lah. Apakah tidak boleh? Enggak boleh. Kalau berdoa itu kapan saja boleh kalau doa. Ya udah Ustadz, saya sujud, tapi bukan harus sujud. Setiap aku meminta itu harus sujud dengkulku harus ke tanah. Loh, ya gini. Ya, seumpama Ustadz, kita berbicara seperti ini. Dalam hati saya sendiri pun saya berdoa, kan boleh kan? Ya gini, maksudnya ketika Yesus mencontohkan meminta kepada Tuhan itu dengan cara sujud, apakah kalian lakukan juga di dalam kekristenan gitu? Kalau dilakukan, kalau kita pribadi sendiri itu ya kita mau sujud, kita yang mau bagaimana itu ya kalau kita sendiri itu tergantung dengan diri sendiri. Makanya saya katakan tadi, apakah berarti kalau kita meminta kepada Tuhan itu harus dengan sujud kaki ke tanah? Apakah harus dengan seperti itu? Enggak selalu, itu kan sujud itu ritual, doa beda. Doa dan sujud itu beda. Tapi tadi di situ katakannya kan untuk berdoa kan? Yesus di situ bersujud dan berdoa. Dia ngapain? Ya udah kan berdoa dia kan. Dua hal yang berbeda gitu.
sujud dia dan berdoa dia kan, sujud dan berdoa dia kan. Ya sudah, kalau kita berdoa itu apa harus dengan sujud? Enggak, berdoa ya berdoa. Nah, ya sudah. Ya sujudnya kalian contoh enggak? Apakah dengan harus sujud seperti itu? Kan sudah saya katakan Pak Ustadz. Ustadz ini. Apakah kita Di situ memohon? ada dua hal, bersujud dan berdoa. Coba tadi baca lagi. Aduh, kau ini kenapa sih? Gak baca ya? Nih. Baca. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa. Dua Ya. hal yang dia lakukan. Iya. Oke? Iya. Nah, terus kalian Yang ikuti sama nggak? halnya dengan gini tuh, dia sejalan kan sujud. Saya berbaring dan tidur. Apakah saya berbaring ini tidak tidur? Kayak gimana? Gimana? Ustaz? Tidur dengan berbaring itu apa beda? Ya, sama terus. Ya sudah, itu kan sama dengan kan? Tidur itu kan tidur mata mengantuk. Baring beda. Sujud Saya itu kan ritual. Maksudnya dalam ritualnya. Sujud itu kan ritual. Doa itu juga sebuah ritual, tapi beda tata cara di antara keduanya. Tidur dengan baring beda, iya betul. Jadi kalau tidur dengan berbaring beda. Beda. Aduh, matilah kita. Di mana perbedaannya Ustadz? Masa Ustadz sendiri kalau tidur itu harus berdiri dan tidur Lah. begitu? Orang duduk lalu tidur juga ada. Ya kan berbaring. Nggak mesti berbaring. Badannya kan Enggak dibaring. berbaring, dia duduk. Kalau duduk itu begini ya, tegak. Ya iya. Ya sudah, kalau gini kan tidur gini ya. Kan berbaring juga ini. Ya Ustadz ini. Bentar. Jadi ini yang dipermasalahkan bagaimana? Kenapa Yesus bersujud Otena? Ya Oten kenapa rupanya dengan Oten ini? Kenapa tidak bersujud gitu maksudnya? Atau gimana? Ya iya. Kenapa kau nggak sujud? Saya sujud, hati saya mensujudkannya. Hati yang sujud. Sekarang sujud hati pula. Macam-macam nonggolan di tempat kalian nih bang. Kemarin pemerintah rohani, hari ini sujud rohani pula. Macam mana teman-teman kayak gini Kan ya? saya sudah terangkan tadi Ustadz. Apakah kita itu meminta berdoa, sewaktu berdoa itu meminta kepada Tuhan itu harus dengan sujud? Apakah Kalau harus ini seperti kita itu? meminta ya iya, dicontohkan Yesus kayak gitu. Apakah setiap kita memohon dan meminta harus dengan sujud? Kalau istilahnya kita dalam gimana ya? Gimana? Kita lagi kesusahan ini di jalan. Kita memohon sama Tuhan, tolonglah Tuhan, mudah-mudahan adalah orang yang membantu saya. Apakah kita harus dengan sujud mengucapkan permohonan meminta tolong kepada Tuhan tadi? Ya kalau kita minta kepada Tuhan ya sujud. Lalu Kita berdoa. harus sujud untuk mengatakan itu sewaktu di jalan. Kalau kita lagi kesusahan. Lah, ritual Yesus kayak gitu mau kayak gimana? Kalau meminta ya harus sujud. Ayo. Kau mau salah? Enggak. Kau mau menyalahkan Yesus gitu? Makanya Ustaz, tadi kan ini kan Yesus sujud. Tadi itu kan Yesus bersujud dan berdoa kan.
Ya iya, kalau meminta itu Sudah. sujud dan Tapi kalau saya berdoa berdoa itu ritual Yesus. Misalnya Ustadz itu lagi kesusahan di jalan, harus dengan sujud lah untuk memohon kepada Tuhan, mudah-mudahan adalah orang baik lewat menolong saya. Apakah harus sujud dulu? Begitu. Nah, itu doa namanya, bukan sujud. Ya, iya, tadi kan menyatakan kamu berdoa. Doa, sujud beda. Kalau memang mengatakan untuk ritualnya itu Pak Ustadz, di situ tadi yang saya katakan, kita kan sudah menundukkan diri walaupun kita sudah mengatakan yang seperti itu. Bukankah itu kita menundukkan diri kita? Jadi bedakan doa dengan sujud itu. Yesus di situ dia sujud lalu berdoa, kan gitu. Cuman ya, biarlah orang yang menilai Pak Ustadz. Nah, terus gimana? Kalau kami Pak Ustadz, kalau di dalam tadi bernyanyi dan menari, ya, tadi siapa itu Itu tadi? ajaran dari mana? Siapa itu tadi yang menanggap ini? Yang tadi yang perempuan tadi yang mengatakan yang seperti itu. Kami bukan hanya bersujud dan berdoa, tidak. Kami memuliakan namanya, menjunjung tinggi dia dengan cara bernyanyi. Karena kami bahagia, kami selalu menyenangkan hatinya dengan cara bernyanyi. Itu contoh Ustadz ya. Kalau hati Ustadz itu lagi bergembira, Ustadz pasti kan terkadang kan bernyanyi dalam hati ataupun dengan terucap juga nyanyian itu kan. Ya kami sih seperti itu. Kapan Yesus mengajarkan bernyanyi? Kapan Yesus mengajarkan bernyanyi? Gimana Kapan? ya? Kalau Yesus langsung mengajarkan bernyanyi itu saya kurang tahu, Ustaz. Lalu kenapa kau di gereja nyanyi? Kalau nggak diajarkan Yesus. Ustadz, begini, dengar ya. Kalau bernyanyi kan saya kan sudah mengatakan kan memuliakan nama Tuhan, memuliakan Dia. Ya. Masa saya memuliakan Dia dengan saya bersedih? Ya, memuliakan dia dengan cara menyembah, bukan dengan cara menyanyi. Saya membuat permohonan saya. Iya, kalau memuliakan Tuhan itu ya kita sembah itu Tuhan, bukan menyanyi. Kalau saya menyembah Dia, saya menyatakan permohonan saya. Aku tanya dulu Ustaz, kalau sama Ustaz sendiri, kalau dengan memuliakan, bisa nggak dimuliakan nama Tuhan Ustaz itu kan? Tuhan Ustaz itu bisa. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tuh, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tuh. Sucikan, kalau disucikan dia memang kan sudah suci. Iya, nama suci. Allah itu Saya nama suci. masuk cara Ustadz untuk memuliakan Tuhan Ustadz itu tadi bagaimana? Cara memuliakannya menyembah Dia. Nah, sudahlah kalau begitu, kalau kan berarti sudah berbeda kita ini kan. Kalau kami di kekristenan itu, kalau menurut saya ini ya. Berarti ajaran Anda beda dengan ajaran Yesus gitu. Bagaimana? Kenapa beda? Lah, kan Yesus sujud dan berdoa, bukan bernyanyi. Apakah kami itu bernyanyi itu berdoa? Kami tidak berdoa Pak Ustadz. Bedakan itu berdoa dengan memuji. Iya. Lalu sujud, ada nggak diikuti? Kenapa tidak sujud? Ya saya sewaktu berdoa, saya menundukkan hati saya. Nah, Halo? ya sudah. Apakah tadi kan saya sudah katakan kalau kita berdoa itu, apakah harus dengan sujud dengkul sampai ke tanah?
Anda nggak mau gitu? Yang saya tanya, apakah dengan hal seperti itu, dengan seperti Ya itu terus? iya, itu kan contoh Yesus. Yesus yang contohin. Jadi kalau kita menundukkan diri di dalam hati kita berbicara untuk berdoa meminta. Apakah tidak bisa seperti inilah? Tidak bisa kita berdoa yang seperti ini? Walau kita Kan Yesus mencontohkan kayak gitu. Walau kita bercerita, hati saya berdoa, apakah tidak boleh? Yang kita bahas nih, yang diadakan oleh Yesus ketika dia sujud apa? Bagaimana? Dan doa apa? Itu yang kita bahas, bukan membahas diri kita. Yang dicontohkan Yesus itu sujud dan berdoa. Yang dicontohkan Yesus itu sujud dan berdoa. Kau ada nggak ikuti? Kalau saya ibadah sendiri di dalam kamar saya pasti sujud. Sujudnya kayak gimana? Mau sujud saya, dengkul saya ke tanah sambil saya melipat tangan saya, boleh. Namanya saya ibadah sendiri ya Ustadz ya. Kalau di rumah pribadi ya. Nah, boleh. Bukan harus kening saya juga sampai ke lantai. Loh, itu kan kening Yesus ke lantai. Mana Anda dibuat di situ tadi keningnya sujudnya sampai ke situ? Mana? Nah, kau nggak ngerti sujud rupa. Aduh, nih ya. Nih, nggak ngerti sujud nih bahasa Indonesia nih. Menurut KBBI, sujud diartikan sebagai gerakan berlutut dan meletakkan dahi ke lantai. Tuh. Bagaimana pula kau ini? Dahi ke lantai. Gini Ustadz, kita ini bicara tentang sujud dalam keimanan dulu. Makanya saya katakan tadi Pak Ustadz, apakah kalau kita itu meminta itu hanya sujud, setiap kita memohon apa pula sujud dalam keimanan? Yang kita bahas itu Yesus mencontohkan sujud seperti dahi ke tanah. Kau lakukan nggak? Sewaktu dia mencontohkan dahi ke yang oke, saya ikuti narasimu Ustaz. Sewaktu dia mencontohkan itu tadi, itu gunanya buat apa? Nah, karena itu dia sujud, iya, meminta kepada Bapa, kan gitu. Supaya apa? Nah, biarkan cawannya bla 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 bla, kan dia berdoa di situ. Habis sujud dia berdoa. Iya. Assalamualaikum Dad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ke kamar mandi dulu bentar ya. Iya. Ini saya punya pasien akut ini. Susah kali gitu. Ini teman-temannya udah. Hah? Kenapa kok susah? Ya iya. Susah kali, penjelasan kau itu kayak gimana, muter-muter gitu. Diikuti narasimu. Blunder jawabannya. Malah ini itu lain lagi. Jawaban Anda yang bikin blunder. Kok jawabanku bikin blunder? Ku jawab, kau jelaskan dari temamu, Yesus sujud, iya. Dia berdoa. Jadi ku bilang, ku jelaskan temamu. Apakah kita memohon kepada Tuhan itu harus dengan sujud? Setiap kita berdoa itu harus tetap sujud? Tidak. Masih gimana? Yang ku pertanyakan itu bukan kitanya, tapi kau yang katanya pengikut Yesus. Bingung kau. Apakah kau bersujud juga di seperti Yesus di gereja gitu? Kalau kami di gereja itu waktunya berdoa, waktunya memuji Tuhan, Enggak kayak dicontohin Yesus tadi di Taman Getsemani. Enggak.
Udah kukatakan tadi Ustadz, apakah kita harus selalu dengan lutut itu ke tanah? Lah itu contoh Yesus, mau kau lawan contoh Yesus. Kalau Heran saya, kau sendiri yang mau melawan contoh Yesus masalahnya.